Jejak sejarah Indonesia di bulan April. Bulan April dalam perjalanan sejarah Indonesia bukan sekadar pergantian waktu dalam kalender tahunan, melainkan sebuah rangkaian peristiwa yang saling terhubung dari masa perjuangan, masa kebangkitan nasional, masa kemerdekaan, hingga masa pembangunan dan modernisasi bangsa. Jika disusun secara runtut, bulan April menghadirkan kisah panjang tentang perjuangan, pendidikan, teknologi, dan perubahan sosial yang membentuk Indonesia menjadi negara seperti sekarang. Sejarah Indonesia di bulan April dapat dimulai dari masa perjuangan melawan penjajah pada abad ke-19. Pada tanggal 16 April tahun 1817 terjadi peristiwa besar di Maluku, yaitu perjuangan Kapitan Patimura melawan penjajah Belanda. Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulessing memimpin rakyat Maluku untuk melawan penindasan kolonial yang merampas hak-hak rakyat. Perlawanan ini bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi merupakan simbol keberanian rakyat Indonesia yang tidak ingin hidup dalam penjajahan. Meskipun akhirnya perjuangan Patimura berhasil dipadamkan oleh Belanda, semangatnya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Perjalanan sejarah kemudian bergerak menuju akhir abad ke-19. Pada tanggal 21 April tahun 1879 lahirlah seorang tokoh perempuan yang kelak menjadi simbol emansipasi wanita Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini di Jepara, Jawa Tengah. Kartini lahir di tengah sistem feodalisme dan tradisi yang membatasi peran perempuan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Namun sejak kecil, Kartini memiliki pemikiran yang berbeda. Ia percaya bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kartini banyak menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, mengungkapkan keinginannya agar perempuan Indonesia dapat belajar, berpikir, dan berperan dalam masyarakat. Pemikiran Kartini kemudian dikumpulkan dalam buku Abis Gelap Terbitlah Terang yang menjadi inspirasi kebangkitan pendidikan perempuan di Indonesia. Tanggal 21 April kemudian diperingati sebagai Hari Kartini sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam mendapatkan hak pendidikan dan kesetaraan. Memasuki awal abad ke-20, Indonesia mulai mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dan kesadaran nasional. Sekolah-sekolah modern mulai berdiri, organisasi pergerakan mulai muncul, dan rakyat mulai memahami pentingnya persatuan. Pendidikan menjadi kunci kebangkitan bangsa, karena melalui pendidikan lahir para pemimpin yang memiliki kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan. Pada masa inilah generasi baru Indonesia mulai tumbuh. Salah satu tokoh penting yang lahir di masa ini adalah Baharudin Jusuf Habibie yang lahir pada tanggal 25 April tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie lahir di masa penjajahan Belanda dan tumbuh dalam situasi Indonesia yang sedang berjuang menuju kemerdekaan. Sejak kecil, Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki minat besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Habibie kemudian melanjutkan pendidikan ke Jerman dan menjadi ahli teknik penerbangan. Keahliannya dalam bidang teknologi membuatnya dikenal sebagai ilmuwan besar yang memiliki visi untuk memajukan Indonesia melalui ilmu pengetahuan. Kelahiran Habibie di masa sebelum kemerdekaan menunjukkan bahwa generasi Indonesia telah dipersiapkan untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan di masa depan. Sejarah kemudian bergerak menuju masa yang lebih berat, yaitu kedatangan Jepang pada tahun 1942. Jepang datang ke Indonesia dengan janji kemerdekaan, tetapi kenyataannya rakyat justru mengalami penderitaan yang lebih berat. Banyak rakyat dipaksa bekerja sebagai romusha, ekonomi rakyat hancur, dan kehidupan menjadi sulit. Namun di balik penderitaan itu, semangat kemerdekaan justru semakin kuat. Memasuki tahun 1945, kemerdekaan Indonesia semakin mendekat. Jepang mulai melemah setelah kalah dalam Perang Dunia II. Para pemimpin Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang telah lama menderita akhirnya melihat harapan baru untuk hidup sebagai bangsa merdeka. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, perjuangan belum berakhir. Tahun 1946 menjadi masa mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Rakyat Indonesia harus berjuang mempertahankan kedaulatan melalui pertempuran dan diplomasi. Semangat persatuan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut. Pada tahun 1950, Indonesia menghadapi tantangan baru dengan munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Peristiwa ini menjadi ujian bagi persatuan bangsa. Pemerintah Indonesia berusaha menjaga keutuhan wilayah dengan berbagai upaya, baik melalui pendekatan militer maupun diplomasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa menjaga persatuan bangsa tidaklah mudah, tetapi harus terus diperjuangkan.
Memasuki tahun 1955, Indonesia mencatat sejarah penting dalam hubungan internasional melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi ini menjadi simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Indonesia menunjukkan perannya sebagai negara yang aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperjuangkan keadilan internasional. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami ketegangan politik yang cukup besar. Konflik ideologi dan perebutan kekuasaan membuat situasi negara menjadi tidak stabil. Puncaknya terjadi pada tahun 1965 yang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini kemudian membawa Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1970-an hingga 1990-an menjadi masa pembangunan besar-besaran di Indonesia. Pemerintah fokus pada stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi negara. Pada masa inilah Baharudin Jusuf Habibie mulai berperan besar dalam pembangunan teknologi Indonesia. Habibie dipanggil kembali ke Indonesia untuk memimpin pengembangan teknologi dan industri strategis. Ia menjadi Menteri Riset dan Teknologi serta memimpin industri penerbangan nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mengembangkan pesawat terbang sendiri melalui industri dirgantara nasional. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dalam bidang teknologi tinggi. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia kemudian dikaitkan dengan peringatan Hari Penerbangan Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 April. Hari ini menjadi simbol kemajuan dunia penerbangan Indonesia dan penghargaan terhadap para tokoh yang berjasa dalam mengembangkan teknologi dirgantara, termasuk peran besar Habibie dalam membangun industri penerbangan nasional. Masa Orde Baru akhirnya berakhir pada tahun 1998 dengan terjadinya reformasi. Krisis ekonomi dan tuntutan demokrasi membuat pemerintah harus melakukan perubahan besar. Reformasi membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Memasuki tahun 2000-an, Indonesia mulai membangun sistem demokrasi yang lebih matang. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, kebebasan berpendapat semakin terbuka, dan pembangunan terus berjalan. Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Pada tahun 2020, dunia menghadapi pandemi global yang juga berdampak besar pada Indonesia. Pandemi menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi juga menjadi ujian bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan saling membantu. Teknologi digital berkembang pesat, pendidikan dan pekerjaan mulai beralih ke sistem online, dan masyarakat mulai beradaptasi dengan kehidupan baru. Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam era modern dengan berbagai kemajuan. Teknologi digital semakin berkembang, pendidikan semakin terbuka, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya persatuan dan kerjasama. Sejarah panjang yang dimulai dari perjuangan Patimura, pemikiran Kartini, kelahiran Habibie, perjuangan kemerdekaan, pembangunan Orde Baru, hingga reformasi dan pandemi, semuanya menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Bulan April menjadi simbol perjalanan sejarah yang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah, pendidikan adalah kunci kemajuan, teknologi adalah jalan menuju masa depan, dan persatuan adalah kekuatan bangsa. Dari perjuangan melawan penjajah hingga pembangunan teknologi modern, semua peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak maju. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi pelajaran untuk masa depan. Generasi muda Indonesia dapat belajar dari semangat Patimura, semangat Kartini, dan kecerdasan visi teknologi Habibie untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Bulan April mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki peran dalam menjaga dan memajukan bangsa. Dengan memahami jejak sejarah Indonesia, masyarakat dapat melihat bahwa perjalanan bangsa ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dari masa penjajahan hingga era modern, Indonesia terus berkembang menjadi negara yang berdaulat, maju, dan bermartabat. Sejarah bukan hanya catatan waktu, tetapi juga cermin perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini lalu bagikan videonya dan klik tombol suka. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih.